Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengganti timing belt dan setel klep Suzuki Katana. Langkah yang pertama adalah kita buka cover dari kipas. Ini menggunakan 4 baut ukuran 10 dengan kunci 10. Ada 4 baut yang perlu kita lepas. Nah, untuk membuka atau melepas kipas itu harus sama-sama dengan penutupnya ini. Kita harus buka secara bareng-bareng, tidak bisa ini kita lepas sendiri kemudian kipasnya kita lepas sendiri, itu tidak akan bisa. Jadi kita harus bareng melepasnya. Nah, ini sudah terlepas semua 4 bautnya. Sekarang kita buka atau kita lepas kipasnya dengan menggunakan kunci ring 10. Gunakan kunci ring ya, karena ini posisi bautnya itu agak ke dalam. Jadi kalau menggunakan kunci pas itu tidak akan bisa, kalau menggunakan kunci shock itu terlalu besar, tidak bisa masuk, sehingga kita harus gunakan kunci ring 10. Ini ada 4 baut, bautnya cukup panjang. Nah, untuk melepasnya kita harus tahan kipasnya, kemudian kita lepas bautnya. Kita harus gunakan 2 tangan, satu tangan kiri memegang kipasnya dan tangan kanan memegang kuncinya. Memang posisinya agak susah ini. Nah, kalau sudah terlepas kita bisa buka bautnya dengan kunci shock 10 supaya lebih mudah mutarnya. Karena kalau menggunakan langsung tangan itu agak berat, kalau menggunakan kunci terlalu panjang. Nah, kita bisa gunakan kunci shock untuk memutarnya. Ada 4 baut. Nah, kalau keempat bautnya udah lepas, tinggal tarik aja. Kipasnya menggunakan 4 baut, ada lubangnya, kemudian ada dudukannya juga. Kita bisa tarik untuk kipasnya. Ini ada tulisannya top ya, ada tulisan bagian mana yang atasnya itu ada panahnya. Tinggal kita ikuti aja, jangan sampai kebalik. Lepas puli kipasnya, ini pulinya. Kemudian kita bisa lepas fan beltnya. Kemudian kita mau melepas baut puli poros engkol dengan cara mengganjal roda depan dan belakang untuk bagian yang belakang. Nah, ini cara yang agak aneh ya emang ya, tapi ini cara saya. Ini kita masukkan giginya adalah gigi 5. Kita masukkan gigi yang paling tinggi yaitu gigi 5, karena nanti kalau kita lepas
itu nanti mobil akan bergerak ke belakang. Ini masuk gigi 5. Kemudian kita gunakan kunci shock 10, kemudian kita kunci shock 17 ya. Dan kita tambahkan juga pipa penyambungnya supaya lebih kuat melepasnya. Ini kalau kita gerakkan berlawanan arah jarum jam dari depan, itu nanti mobil akan bergerak ke belakang sehingga kita ganjel. Nah, ini sudah terlepas. Memang ada cara yang mengganjil di roda gila, ada yang menggunakan penahan puli. Nah, ini saya gunakan mobil sebagai penahan penggeraknya supaya tidak bergerak. Jadi saya ulangi lagi, tadi kita masukkan gigi 5, kemudian kita ganjel bagian belakang, roda depan dan belakang, karena ketika kita lepas, itu mobil akan bergerak ke belakang. Ini bautnya memang cukup keras ini. Ini adalah puli crankshaftnya, puli poros engkelnya, ada SP-nya. Kita lepas cover timing belt. Ada 6 baut 10-an. Nanti kalau masang timing beltnya, puli crankshaftnya kita balik ya, berarti kita ganjel di bagian arah depan, karena ketika kita kencangkan itu mobil akan bergerak ke depan. Kita lepas 6 baut ukuran 10. Ini covernya. Ada packingnya ya. Kita pasang lagi baut puli crankshaftnya untuk memutar. Kita putar. Kita paskan di top 1 atau top 4, terserah kita, bisa top 1 maupun top 4 untuk mengganti timing belt. Nah, ini contoh untuk yang kita buka dulu. Ini untuk mengetahui top berapanya, kita buka distributor. Nah, kalau ini ada nomornya kan, 1342 nomornya, ini nomor 1 berarti dia top 1 menuju ke busi di silinder 1. Ini posisinya di atas nomor 1. Nah, kita lihat distributornya itu mengarah kemana. Ini kan mengarah ke atas, berarti dia itu mengenai di kabel busi nomor 1 atau di silinder 1. Nah, berarti ini adalah top 1. Ini mengarah ke silinder 1. Nah, untuk top 1 ini itu tandanya adalah ada coakan di puli noken as menuju. Nah, ini harus satu garis dengan tanda di covernya. Nanti berarti tandanya adalah top 1. 1 itu berarti silinder yang paling depan ya. Kemudian yang puli crankshaftnya itu ada titiknya juga, itu harus tepat segaris dengan tanda panahnya. Itu posisi titiknya itu satu garis dengan SP-nya. Jadi untuk mengira-ngira gampang, kita lihat SP-nya. SP-nya harus menghadap ke atas menuju panah, yang dalam hal ini sudah ditandai dengan warna putih atau Tipex. Nah, ini ya titiknya atau SP-nya sudah segaris dengan tanda panahnya atau tanda putihnya yang sudah di Tipex ini. Nah, ini berarti top 1. Suakannya pas. Kemudian di pulinya juga pas. Nah, ini ada titik lagi
yang di bawah itu untuk top 4, jadi ada tulisannya 88 itu untuk top 4. Nah, coba kita putar, kita paskan 1, 3, 4 yang di bawah ya, berarti harusnya dia menghadap ke bawah. Kita akan coba putar untuk mengetopkan top 4. Jadi silinder itu ngitungnya dari depan 1, 2, 3, 4 berarti dia paling belakang. Kita putar searah jarum jam sesuai dengan putaran mesinnya. Nah, ini kita putar berarti setengah putaran yang noken as itu berarti satu putaran yang poros engkol yang bawah, yang crankshaftnya. Ini kita putar setengah putaran sehingga tanda yang di bawah tadi yang 88 yang menonjol tadi pas di garis tanda panah di covernya. Nah, ini kita geser lagi. Pas segaris. Nah, ini berarti posisi di top 4. Nah, ini pasti di pulinya yang bawah itu juga sesuai tanda karena satu putaran yang tadi. Nah, ini kita lihat dia menuju ke bawah, berarti dia menuju ke busi yang nomor 4, berarti top 4. Ini ke bawah itu adalah menyentuh di busi, kabel busi nomor 4 di silinder 4. Ini ada tulisannya 88 ya, beda dengan yang tadi coakan yang di bawah itu. Nah, ini pasti karena dia berputar satu putaran, berarti yang spinnya itu pasti segaris dengan tanda yang ada di covernya. Karena ini tadi kan berputar satu putaran, sedangkan yang atas itu hanya berputar setengah putaran. Top 4. Untuk mengganti timing belt kita bisa gunakan top 4 maupun top 1 bebas. Nah, saya ulang lagi, ini berarti ada di top 4, ada tulisannya 88, ada tonjolan titik, itu berarti dia di top 4. Untuk lebih jelas lagi, ini yang bawah ya, kayak tadi ya, di lokasi titiknya atau spinnya itu segaris dengan tanda pada cover timing beltnya, tanda panah itu seharusnya, tapi sudah ditandai titik yang berupa T-tex. Ini top 4. Ini nggak tahu ini posisi di roda gilanya itu ada 3 garis, saya nggak tahu masing-masing garis itu menunjukkan apa. Mungkin satunya mau menunjukkan top 1, top 4 dan pengapian mungkin kalau nggak salah, tapi kita tidak perlu perhatikan itu, kita perhatikan distributor aja, distributor sama tanda titik tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lepas baut ini, apa namanya, baut tensionernya kita kendorin dan kita lepas kalian kalau bisa. Jadi bisa pakai top 4 maupun top 1 ya untuk posisi penggantian ini. Yang penting tanda itu harus ketemu, tanda pada puli harus ketemu dengan tanda pada cover, baik yang puli yang di atas maupun yang di bawah. Ada 2 baut ukuran 12 kalau nggak salah. Ini adalah baut tensionernya, ada 2. Ini kita lepas kalian.
Kita bisa lepas dengan gampang kalau tensionernya sudah kita lepas. Ini posisinya saya lupa, kita cek, kayaknya saya posisikan di top 1 deh. Sebentar. Kita lihat lagi di top berapa. Top 4 ya ini ya, saya pakainya top 4. Bisa pakai top 4, bisa pakai top 1. Saya akan coba bandingkan antara yang bekas dan yang baru. Ini untuk tensionernya, atau sih sepertinya masih bagus. Nah, ini cara kerjanya. Penyetelannya itu dia mendorong ke kanan sini ya. Jadi ini ada bautnya, baut 12 kalau nggak salah ya, 12. Kemudian ada ringnya, ada bosnya buat as supaya bisa main. Kemudian ini pegasnya, ini ada di luar dari bosnya. Kemudian ininya yang cantolan yang atas itu dia nyantolnya di sini, di atas ini. Kemudian yang bawah itu nanti kena rumah dari pompa, ada AC itu, pompa air radiator. Nah, jadi ketika ini itu kita kencangkan, ini ditahan oleh rumah pompa air, berarti nanti dia akan kedorong ke kanan oleh pegas ini. Nah, ketika sudah pas baru kita kencangkan. Nah, jadi posisinya seperti itu. Jadi cara kerja pegasnya seperti itu, dia mendorong ini ke kanan. Ini juga bisa dimainkan. Oke. Sekarang akan coba saya bandingkan dengan yang baru, ini NTN. Yang baru, yang lama, kita bisa ukur. Masih sama, masih bagus ini sebenarnya, buat cadangan lah. Ini arah putarannya, jangan sampai lupa kebalik. Ya memang yang ini masih tebal ya, lebih tebal dari yang lama giginya. Bisa bukanya. Ya, ini saya simpan aja dulu. Sekarang yang baru seperti apa grisnya. Tutup lagi.
kita pasang tensionernya dulu. Dipaskan ya posisi pegasnya supaya nanti bisa memainkan atau bisa mendorong tensioner ke kanan. Nah, nggak usah terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang nanti nggak bisa main, jadi kita agak kendorkan supaya tensioner itu masih bisa bergerak kanan kiri. Kemudian ini masih bisa bergerak ya, itu kita pasang baut yang sebelah kanan. Itu juga jangan kencang dulu, kendor dulu supaya bisa bergerak kanan kiri dan supaya nanti bisa didorong oleh pegas. Nah, supaya itu gampang masang timing beltnya, itu kita harus dorong tensioner ini full ke kiri. Jadi harus kita dorong full ke kiri sampai habis. Dorong ke kiri sampai full mentok. Kita dorong mentok ke kiri, makanya kita harus kendorkan semuanya bautnya. Kita dorong ke kiri, kemudian baut yang kanan kita kencangkan. Cukup dengan kunci sok seperti ini udah bisa menahan ini. Nah, berarti posisi ini adalah posisi settingannya itu paling ke kiri, jadi dia paling kendor. Jadi kalau ke kanan kan dia menekan timing beltnya, ini adalah posisi paling kiri. Ingat, ini saya pakai top 4 ya, jangan sampai berubah. Yang bawah juga pas di tanda, yang puli yang atas juga harus pas di tandanya. Jangan lupa arah timing beltnya, jangan kebalik. Kita pasang dulu yang puli yang bawah yang di crankshaftnya. Kemudian ini agak susah masangnya ya, saya pertama kali ganti ini. Kita lihat bagaimana prosesnya. Agak susah. Yang penting posisi puli itu jangan sampai berubah. Ini kalau berubah berarti nanti tidak bisa dipaskan di titik. Nah, itu nanti mesin akan bermasalah, tidak bisa hidup. Yang penting dalam posisi ini yang bagian yang sebelah kanan itu harus kencang ya, karena dia bagian yang menarik. Sedangkan yang bagian kiri kan nanti kita setting dengan tensioner. Jadi yang paling penting adalah yang bagian kanan. Bagian kanan harus benar-benar pas. Nah, bagian kanan ini yang paling penting. Nah, bagian yang sebelah kiri tinggal ikuti aja, karena itu nanti hanya sebagai penyeimbang atau untuk setelan aja. Udah. Yang kanan harus benar-benar sepan atau pas. Kita tarik yang sebelah kanan, sebelah kiri mengikuti. Yang kanan harus benar-benar posisi ketarik, jangan sampai kendor. Akan putarannya akan ke kanan, jadi yang di bawah itu nanti akan menarik yang atas. Posisinya adalah searah jarum jam, sehingga bagian yang tertarik yang kencang itu adalah bagian yang sebelah kanan. Oke, tinggal ngikuti aja yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan udah dapat, paskan, ratakan dengan pulinya.
sebelah kanan harus kencang ya posisinya ya. Tanda jangan sampai lupa, itu harus tetap pada posisinya sesuai tanda. Atas masih dalam posisi tanda, yang bawah juga masih dalam atau segaris dengan tanda. Saya lihat jadi ini tidak berubah ya posisinya, posisi puli krok as maupun puli noken as. Noken as itu yang atas, crankshaft yang bawah. Ini masih dalam posisi yang benar sesuai tandanya. Oke, ini posisi tensionernya masih kendor. Ini top 4 ya, saya pakainya top 4. Nah, ini yang posisi yang kencang harus yang ini harus kencang, sedangkan yang kiri kendor nggak apa-apa, yang penting kanan itu lurus. Tandanya udah masih belum berubah, jadi aman. Tensioner masih kendor, nanti kita lepaskan bautnya sehingga tensioner itu nanti bergerak ke kanan menekan timing beltnya. Oke. Yang kanan harus kencang ya. Kalau udah pasti yang kanan udah lurus kencang, kita kendorkan. Nah, ini kan berarti nanti tensioner akan ketarik ke kanan, kedorong oleh per atau pegas tadi. Kendorkan supaya tensioner itu menekan ke kanan. Kira-kira sudah menekan ke kanan, kita bisa kencangkan. Nggak tahu ya segini ini masih kendor atau enggak ya, tapi ini kayaknya udah pas ya. Harusnya ini saya putar sedikit ya ke kanan supaya kencang yang sebelah kanan ya, tapi ini udah terlanjur ya sudah. Posisi tensioner sudah kedorong ke kanan, berarti kita tinggal kencangkan. Kencangannya kira-kira 2,4 sampai 3 kg. 2,4 sampai 3 kg kekencangannya. Saya pakai kunci momen karena saya belum terbiasa ya, jadi saya takut keliru, untuk saya pakai kunci momen. Kita cek lagi dengan perasaan. Kita cek, kita putar apakah sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya kalau kita putar satu putaran nanti tetap pada posisi tandanya. Tadi kan top 4, nah ini kita putar satu putaran sehingga menjadi top 1. Nah, ini harusnya di top 1, kita lihat. Nah, ini kan tandanya sudah segaris dengan yang di covernya. Kita lihat yang bawah itu SP-nya itu juga segaris dengan tandanya. Nah, ini kita lihat harusnya top 1. Nah, benar sekali. Ini top 1, berarti berhasil, tidak ada perubahan pada timing noken asnya. Kita bisa cek lagi, kita putar setengah putaran, jadi satu putaran
crankshaft. Nanti harusnya pas di tanda top 4. Ini top 4. Kita paskan lagi di top 1. Ini top 1. Jadi sudah berhasil kita tadi. Sekarang saya mau setting klep. Kita lepas kabel businya. Ingat jangan sampai keliru, urutannya adalah 1, 3, 4, 2. Itu di distributor sudah ada nomor kabelnya, sehingga nomor 1 nanti harus dapat busi silinder 1, kemudian 3 dapat 3, kemudian kabel busi 4 dapat silinder 4, dan 1 dapat 1. Kita lepas baut cover silinder headnya. Kita lepas, ini penampakannya. Kalau kita buka tutup silinder headnya seperti ini, ada gasket karetnya atau packing karetnya. Ada warna-warna hitam, nggak tahu ini normal atau tidak, saya tidak tahu. Ini posisinya sudah saya topkan 1, sehingga kita bisa setting yang in X silinder 1, in silinder 2, dan X silinder 3. Jadi top 1 itu yang kita bisa setting adalah in X silinder 1, in silinder 2, X silinder 3. 1 itu yang paling kiri ya, depan itu kiri. Nah, kita setting dengan filler untuk in-nya itu sesuai buku antara 0,13 sampai 0,17. Itu ya, in-nya X-nya kondisi dingin ya, 0,16 sampai 0,20. Nah, di filler itu adanya 0,15 sampai 0,20, sehingga untuk in-nya saya pakai yang 0,15 mm, yang X-nya itu saya pakai yang 0,20 mm. Ini posisi mesin dalam kondisi dingin, artinya ya belum dipanaskan. Nah, ini untuk yang in itu nanti saya pakai 0,15 mm, untuk yang X saya pakai yang 0,20 mm. Yang in berarti yang dekat dengan karburator, berarti kalau dalam gambar ini ya di atas. Nah, ini adalah yang in silinder 1 ya, ini posisinya top 1. Kita bisa cek sebelum kita bongkar bener enggak itu celahnya, celah klepnya. Untuk yang in yang silinder 2 ini, kita bisa cek celahnya ketika dingin. Nah, setelan yang sebelumnya itu seperti apa, udah bener atau belum, kita bisa cek di sini dengan masukkan filler ke dalam celah klep. Ini X silinder 1 dekat dengan knalpot. Ini adalah, ini tidak bisa kita setting ya. Nah, yang ini X silinder 3. Jadi untuk top 1 kan yang kita bisa setting kan in X silinder 1, in silinder 2, dan X silinder 3. Nah, ini ya top 1 ya. Kita bisa cek lagi, ini dari top 1.
in X silinder 1, in silinder 2, dan X silinder 3 yang bisa kita setting untuk top 1. Kita coba di top 4, nanti yang kita bisa setting ya sebaliknya ya. Bisa kita setting itu artinya itu ya, klepnya itu longgar, kita bisa gerak-gerakan sedikit, itu artinya bisa kita setting. Kita paskan di posisi top 4, berarti nanti sisanya tadi yang bisa kita setting, yaitu in X silinder 4, kemudian in silinder 3, dan X silinder 2. Silinder 4 yang paling belakang atau yang paling kanan, silinder 4. Ini sudah di top 4 ya, ada simbol 88 nya, ada tonjolannya. Ini adalah top 4. In silinder 4 ini harus gerak, harus bebas main. X silinder 4 juga main. Kemudian in silinder 3 main, nih ada suaranya, dan X silinder 2. Nah, ini kita bisa setting. Jadi kalau seperti ini kita butuh 2 kali mutar poros engkol. Kita balikkan dulu ke top 1 supaya enak, dimulai dari silinder 1. Ini sudah di top 1, sehingga kita bisa setting in X silinder 1. Ini kita pakai 15, kita setting in nya dulu, yaitu in silinder 1 dulu. Kita kendori baut pengunci pelatuknya dulu, atau kenalkan namanya rocker arm atau pelatuknya. Kita kendori menggunakan kunci 12. Ini kebetulan berat, ini susah saya bukanya, ini keras banget. Saya pakai kunci shock aja. X1 ini adalah in 1, kemudian in silinder 1, ini in 2, in silinder 2. Ini juga keras bautnya ternyata, murnya, sorry. Dan X silinder 3 yang bisa kita setel. Kita gunakan filler 0,15 mm, kita kencangkan sampai dia tidak bisa bergerak. Kita kendorkan sampai dia bisa bergerak tapi seret gitu. Jadi kira-kira dia bisa bergerak tapi seret. Nah, itu adalah settingan yang benar. Kalau diputar searah jarum jam kan dia semakin menekan, semakin sempit. Kalau diputar berlawanan arah jarum jam dia akan semakin renggang. Nah, kalau udah kita tahan yang baut minusnya, kemudian kita kencangkan murnya. Ternyata masih longgar, saya kencangkan lagi sedikit, saya putar searah jarum jam dikit supaya nanti fillernya itu terasa agak seret kalau ditarik-tarik, didorong atau ditarik. Nah, saya kira ini sudah cukup ya. Kita kencangkan lagi mur penguncinya.
sudah pas sepertinya. Kita kencangkan, kita tahan settingan klepnya dengan baut minus, kemudian kita kencangkan murnya dengan kunci 12. Sepertinya udah pas. Kita bisa kencangkan mur penguncinya. Kita cek lagi berubah atau enggak. Ternyata udah pas. Kita cek dan cek kembali. Kalau udah berubah, kita kencangkan lagi dengan kunci momen, yaitu dengan kencangkan 1,5 sampai 1,9 kg. Bisa kita gunakan 1,5 kg sampai 1,9 kg meter. Nah, sudah. Kita cek lagi, siapa tahu berubah tadi settingannya. Ternyata tidak, ya sudah. Kalau udah, kita bisa lanjut ke silinder yang berikutnya, yaitu yang ini. Torsi kencangannya ini untuk mur setelan klep 1,5 sampai 1,9 kg. Oke, kita lanjut ke silinder 2. Ini saya cepatkan supaya tidak terlalu panjang. Prosesnya sama seperti tadi. Ini untuk silinder 2 yang in. Cek lagi. Ternyata masih longgar, kita setting lagi. Memang perlu kesabaran untuk settingan ini, tidak bisa buru-buru. Kencangkan, cek lagi. Kalau sudah benar, kita bisa kencangkan dengan kunci momen. Cek lagi, kalau udah perubahan kita setting lagi, dan ternyata tidak. Kita lanjut ke X yang silinder 1 dan X yang silinder 3. Ini dengan celah 0,20 mm. Kencangkan dengan kunci momen dan kita cek lagi. Untuk X yang silinder 1, sekarang X yang silinder 3. Ini posisi top 1 ya, saya ulang lagi, ini adalah posisi top 1.
Oke, selesai. Sekarang kita cari top 4. Kita setting klep yang tadi belum disetting sisanya. Ini kita lihat, ini adalah top 4. Topnya yang ada tulisannya 88, ada tonjolannya, harus segaris dengan tanda yang di cover. Kita cek, nah ini longgar harusnya bisa main, ini juga bisa main. Yang silinder 4 ini adalah in silinder 3 dan X silinder 2, ini harus main semua. Ini dengan cara yang sama kita setting klepnya. Kita lepas dulu ya dengan menggunakan kunci momen karena ini keras. Bukan kunci momen, sorry, kunci shock. Kita mulai setting yang di X nya 0,2, yaitu silinder 2 yang X. Kencangkan kunci momen, kita cek lagi. Sekarang silinder 4 yang X 0,20 mm. Kencangkan dengan kunci momen. Sekarang tinggal yang in, yang silinder 3 dan silinder 4 0,15 mm. Kita mulai dengan silinder 3 dulu, innya. Oke, kita kencangkan dengan kunci momen lagi, kita cek lagi. Terakhir silinder 4 yang in-nya.
cek lagi. Oke, coba kita cek yang tadi yang top 1 apakah masih bagus settingannya, jangan keliru. Kita cek ulang top satunya. Oke, bisa main. Oke, berhasil. Kita cek lagi. Silinder 1X, silinder 3X. Silinder 1 in dan silinder 2 in. Oke, kita tutup lagi covernya, kemudian kita kasih bautnya. Jangan lupa ya yang dibersihkan yang sambungannya supaya packingnya tidak bocor. Kalau perlu kita kasih grease atau stamp pad. Saya kasih stamp pad supaya tidak bocor. Sering sekali oli rembes melewati baut ini. Oke, kita pasang bautnya. Kekencangan baut cover headnya adalah ini, cover cylinder headnya, baut cover cylinder head 0,4 sampai 0,5 kg/meter. Saya pakai kunci momen karena takut kalau nanti terlalu keras akan merusak covernya. Kalau terlalu kurang kencang itu nanti akan bisa rembes. Jadi saya pakai kunci momen karena belum terbiasa. 0,4 sampai 0,5 kg/meter. Oke, sekarang akan saya pasang ini. Kekencangan timing beltnya seperti ini. Nggak tahu ini terlalu kendor atau enggak. Saya akan coba nyalakan mesin ya, nanti kita pasang covernya dulu, nanti kita cek mesinnya apakah bisa nyala. Kita kasih stempel atau grease supaya lebih rapat ya. Kita pasang lagi 6 baut 10 nya, 6 biji baut 10-an. Kalau cover belum dipasang, jangan nyalakan mesin ya, nanti bisa lepas timing beltnya. Kita kencangkan secukupnya. Kita pasang puli crankshaftnya. Kita pasang bautnya. Ini bautnya belum dikencangin maksimal ya, dikencangin secukupnya aja karena saya hanya untuk mengetes apakah mesin nyala atau tidak.
Kalau mesinnya nyala normal ya berarti kita lanjutkan ke pemasangan komponen yang lain. Ini hanya untuk ngecek aja. Kita pasang kabel busi, kita pasang distributornya, tutup distributor, kita pasang kabel busi sesuai urutannya ya, 1, 3, 4, 2. Kita pasang, oh iya kan tadi dari awal tadi aki sudah saya cabut kabelnya, sekarang saya pasang kabel aki yang negatifnya. Kita cek lagi, tidak ada yang kurang, kita nyalakan sebentar saja. Oke, ternyata udah nyala, berarti tidak ada masalah. Kita lanjut ke pasang baut pulinya. Nah, kebalikan dari tadi yang melepasnya, kita pasang ganjel di bagian depan dari roda, baik depan maupun belakang. Kita masukkan gigi 5 seperti yang tadi. Masukkan gigi 5. Oke, gigi 5 jangan lupa. Kemudian kita kencangkan baut puli crankshaftnya yang bawah tadi. Kencangannya adalah 6,5 sampai 7,5 kg. Nah, saya pakai sekitar berapa ya, 7 kalau nggak salah ya, 7 km meter. Pakai kunci momen. Nah, ini karena sudah diganjel jadi ini sudah aman. Ini kalau kita putar searah jarum jam dia akan maju soalnya kendaraannya. Oke, udah. Pasang puli kipasnya. Nah, ini ternyata masang kipasnya ini ternyata susah ya, agak susah ya. Nah, triknya kita paskan dulu lubangnya. Pokoknya kita dapat satu baut aja, satu baut udah pas, nanti yang lain udah pasti ngikuti. Yang penting kita pasang dulu satu baut, kita harus dipaskan di lubangnya. Kalau satu baut sudah dapat ya udah tinggal baut yang lain ikuti, karena posisinya emang ini agak merepotkan. Nah, kalau sudah dapat satu baut ya nanti baut yang 3 baut yang lain tinggal mengikuti. Jangan lupa kita pasang fan beltnya yang menghubungkan kipas radiator, pompa radiator maupun kipas dengan alternator dengan puli crankshaft. Kita kencangkan, kita tahan kipasnya, kemudian kita kencangkan bautnya. Kita tahan kipasnya dengan tangan kiri, kita kencangkan dengan tangan kanan. Ada 4 baut yang panjang bautnya.
Kalau sudah kita pasang strapnya atau cover kipasnya, gampang. Kalau ini tinggal masang bautnya aja, didudukan radiator. Oke, udah. Terakhir kita pasang fan beltnya. Ini kita harus kendorkan dulu alternatornya. Ada 2 baut 12 ya, kita bisa gunakan kunci ring. Ini bautnya kita kendori 2 baut. Supaya bisa digeser. Itu baut yang atas ini bisa digeser ya. Yang kita kendori itu baut yang bawah, kelihatan itu di bawah dan juga di atas, jadi ada 2 baut yang bawah yang kita kendori yang di situ ya. Nah, setelah kita bisa setting ya, kita tarik fan beltnya. Nah, kalau udah pas ya tinggal ditarik lagi alternatornya dan kita kencangkan kedua baut tadi. Baut yang bawah dan juga baut yang atas. Oke, udah selesai, berarti sudah ini semuanya sudah terpasang. Ini kekencangan fan beltnya. Oke, coba nyalakan mesinnya. Sudah komplit jadi. Kita cek lagi mana barangkali ada yang kurang. Oke, kita nyalakan. Kita cek olinya. Kehabisan parah ini, keluar banyak biaya. Kita harus cek selalu ketinggian olinya, harus ada di antara batas bawah dan batas atas. Ini masih aman, masih ada di tengah-tengah. Kita coba hidupkan lagi mesin.